Bus malam jurusan Semarang Jakarta itu seharusnya berangkat pukul 10 tepat. Namun jam di terminal sudah menunjukkan hampir 11 ketika mesin akhirnya dinyalakan. Lampu-lampu kuning di dalam bus berkedip sebentar sebelum stabil. Suara pintu menutup terdengar berat, seolah bus itu sendiri enggan berangkat malam ini. Aku duduk di kursi tengah, sendirian. Di luar, terminal sudah sepi. Hanya beberapa penumpang lain yang naik tergesa-gesa. Ada pasangan muda yang tampak kelelahan, seorang ibu membawa tas besar, dan beberapa lelaki yang langsung tertidur begitu duduk. Suasananya normal. Tidak ada yang aneh. Sopir bus tidak banyak bicara. Wajahnya keras, rahangnya mengeras saat memandang jalan. Di sampingnya kernet hanya berdiri diam, sesekali memeriksa tiket tanpa ekspresi. Bus mulai melaju meninggalkan terminal, masuk ke jalan nasional yang panjang dan gelap. Udara di dalam bus perlahan berubah dingin. Pendingin tidak terasa terlalu kuat, tapi hawa dingin itu merambat pelan, seperti datang dari luar. Aku menyandarkan kepala ke jendela, memandangi lampu jalan yang satu persatu tertinggal. Sekitar 1 jam perjalanan, bus mulai memasuki wilayah yang lebih sepi. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kiri dan kanan jalan. Lampu jalan makin jarang. Sopir memperlambat laju kendaraan. Tidak ada musik, tidak ada radio, hanya suara mesin dan gesekan ban di aspal. Seorang bapak di kursi depan berbisik, "Ini sudah dekat Alas Roban." Nama itu membuat beberapa penumpang terdiam. Alas Roban bukan sekadar hutan. Ia dikenal sebagai jalur panjang yang sering memakan korban kecelakaan. Konon, banyak yang tidak pernah benar-benar pergi dari sana. Bus melaju masuk lebih dalam. Sinyal ponsel menghilang. Aku mencoba mengirim pesan, tapi gagal. Dari pantulan kaca, aku melihat semua penumpang mulai terlihat tegang, meski tak ada yang bicara. Tanpa sadar, mataku menangkap satu sosok di kursi paling belakang. Seorang penumpang lelaki, duduk tegak, menatap lurus ke depan. Tidak bergerak, tidak tidur, tidak memainkan ponsel. Diamnya terasa janggal. Aku mencoba mengalihkan pandangan. Mungkin hanya perasaanku saja. Namun sejak saat itu, entah kenapa, aku merasa bus ini tidak sekadar mengantar orang hidup. Perjalanan berlanjut dalam diam. Beberapa penumpang mulai tertidur, kepala mereka terongguk-kangguk mengikuti laju bus. Pasangan muda di depan sudah bersandar satu sama lain. Ibu dengan tas besar mendengkur pelan. Namun penumpang di kursi belakang itu tetap sama. Posisi duduknya tidak berubah. Punggungnya tegak, tangannya diletakkan di paha. Dari kehauan wajahnya tampak pucat, nyaris abu-abu, diterangi lampu bus yang redup. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa tidak semua orang tidur di perjalanan malam. Tapi ada sesuatu yang salah. Setiap kali bus melewati gundukan atau jalan berlubang, tubuh penumpang lain ikut bergoyang. Sosok itu tidak. Ia seperti menempel pada kursinya. Bus berhenti di sebuah pemberhentian kecil. 2 penumpang turun. Pintu terbuka, udara luar masuk membawa bau tanah basah dan dedaunan. Aku melirik ke belakang. Penumpang itu tetap duduk. Bus kembali melaju. Waktu terasa melambat. Tidak ada percakapan. Bahkan kernet pun duduk diam, memandangi jalan dengan wajah kaku. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, namun setiap kali hampir terlelap. Ada perasaan seperti sedang diperhatikan. Aku membuka mata dan kembali menatap pantulan kaca. Sosok itu masih di sana. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan. Tidak berkedip. Aku menelan ludah. Jantung mulai berdetak lebih cepat. Aku mencoba mengubah posisi duduk, menghadap ke lorong, tapi bayangan di kaca tetap terlihat. Sekali lagi, bus berhenti. Kali ini lebih lama. Seorang lelaki turun sambil menguap. Kini jumlah penumpang semakin berkurang. Aku mulai menghitung dalam hati. Tinggal beberapa orang, dan satu di antaranya tidak pernah bergerak. Bus seharusnya berhenti di terminal kecil sebelum keluar dari Alas Roban. Aku tahu itu karena sering melewati jalur ini. Tapi malam itu, bus melaju begitu saja. Tidak melambat, tidak berhenti. Seorang penumpang bangun dan bertanya pada kernet. Kernet hanya menggeleng pelan. "Lewat," jawabnya singkat. Penumpang itu terlihat bingung, tapi tidak berani membantah. Ia kembali duduk. Tak lama kemudian, bus berhenti di pinggir jalan sepi. Lelaki itu turun, menatap sekeliling dengan ragu sebelum pintu tertutup kembali. Kini tinggal aku, ibu dengan tas besar, dan
sosok belakang itu. Ibu tersebut turun di pemberhentian berikutnya. Ia sempat menoleh ke belakang sebelum turun. Wajahnya berubah pucat, lalu mempercepat langkah. Aku sendirian. Setidaknya, itu yang kupikir. Dari pantulan kaca, aku masih melihat bayangan di kursi belakang. Padahal saat aku menoleh langsung, kursi itu terlihat kosong. Aku menoleh lagi ke kaca. Bayangan itu kembali ada. Tanganku mulai gemetar. Aku berdiri dan berjalan ke depan, mendekati sopir. Kakiku terasa berat. Setiap langkah seperti ditahan sesuatu. "Saya penumpang terakhir, Pak." Sopir tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap jalan. Tangannya mencengkeram kemudi erat. "Kalau nanti tinggal kamu sendiri," katanya pelan, "jangan nengok ke belakang." Aku terdiam. "Kenapa, Pak?" Sopir menghela napas panjang. "Pokoknya jangan." Bus terus melaju, menembus gelap alas roban. Aku kembali ke kursiku dengan langkah tertatih. Setiap langkah terasa berat, seperti kakiku menapak di lumpur, bukan lantai bus. Aku duduk perlahan, punggung menempel ke sandaran, mencoba mengatur napas yang sejak tadi tersengal. Aku tidak menoleh ke belakang. Namun, ada sesuatu yang salah. Bau di dalam bus berubah. Bukan sekadar bau tanah basah, tapi seperti bau logam berkarat bercampur darah lama. Bau yang sering tercium di lokasi kecelakaan. Bau yang membuat perut mual tanpa alasan jelas. Kursi di belakangku terlihat kosong saat kulirik sekilas dari sudut mata, tapi hawa dingin datang dari arah itu. Menusuk tengkuk hingga tulang leherku terasa nyeri. Pendingin bus jelas tidak mengarah ke sana. Bus melaju stabil, tapi aku merasakan getaran halus tepat di belakang punggungku, seolah ada beban tambahan yang baru saja duduk. Aku menelan ludah. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara kursi ditekan. Tapi aku yakin, kursi itu tidak benar-benar kosong. Lampu dalam bus berkedip satu kali. Singkat, tapi cukup membuat jantungku hampir berhenti. Saat lampu kembali normal, hawa dingin semakin pekat. Aku menutup mata, berdoa, apapun selain menoleh. Suara itu datang perlahan. Bukan suara langkah, bukan suara bisikan. Napas berat, dalam, teratur. Tepat di belakang kepalaku. Aku bisa merasakan hembusannya menyentuh rambutku, membuat bulu kuduk berdiri sempurna. Napas itu terlalu dekat. Tidak mungkin berasal dari jarak satu kursi. Tanganku mencengkeram sandaran kursi di depanku. Jari-jariku gemetar tak terkendali. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Kaca jendela di sampingku mulai berembun. Padahal, udara tidak lembab. Perlahan, dari embun itu muncul bekas jari. 5, jelas, seperti seseorang menempelkan telapak tangannya dari sisi dalam bus. Bukan aku. Bekas tangan itu bergerak pelan, seolah meraba kaca, meninggalkan garis-garis kabur. Aku memejamkan mata sekuat tenaga. Napas di belakangku semakin berat, semakin dekat. Lalu terdengar suara lirih. Bukan kata, hanya erangan. Seperti seseorang menahan sakit luar biasa. Aku membuka mata sedikit. Sangat sedikit. Pantulan kaca di depanku memperlihatkan bayangan samar. Awalnya hanya bentuk kepala, lalu perlahan menjadi lebih jelas. Seorang lelaki, wajahnya rusak. Tidak seperti luka segar, tapi seperti wajah yang pernah hancur, lalu dipaksakan kembali ke bentuk semula. Kulitnya kusam, sobek di beberapa bagian. Matanya cekung, hitam, menatap lurus ke arahku melalui pantulan kaca. Mulutnya terbuka sedikit. Senyumnya tidak wajar. Aku menahan napas, tidak menoleh, tidak bergerak. Bayangan itu semakin mendekat. Aku bisa melihat detailnya sekarang. Bekas jahitan kasar di leher, seperti bekas kepala yang hampir terlepas. Lampu bus kembali berkedip. Kali ini lebih lama. Dalam sepersekian detik gelap itu, aku merasakan tekanan di pundakku, seperti tangan. Ketika lampu menyala kembali, pantulan itu kini berada tepat di belakangku. Bus melambat drastis. Suara mesin berubah berat. Sopir akhirnya bicara. Suaranya serak dan lelah. "Jangan kamu jawab apapun," katanya tanpa menoleh. "Jangan dengarkan kalau dia manggil." Aku ingin bertanya, tapi bibirku terasa mati rasa. "Alas roban ini bukan cuma jalan," lanjutnya. "Ini tempat terakhir banyak orang hidup." Bus melaju sangat pelan, hampir merayap. "Di luar hanya hutan gelap tanpa ujung. Yang duduk di belakangmu?" katanya lagi. Korban kecelakaan bus puluhan tahun lalu. Kepalanya hampir putus.
Napas di belakangku terhenti. Dia selalu naik. Lanjut sopir. Kadang turun, kadang belum. Aku merasa sesuatu mendekat ke telingaku. Bus berhenti mendadak. Tidak ada lampu jalan, tidak ada bangunan. Hanya hutan. Pintu bus terbuka dengan suara mendesis panjang. Udara luar masuk membawa bau tanah dan daun busuk. Aku masih tidak berani menoleh. Langkah kaki terdengar, perlahan, berat, menuruni anak tangga bus. Sebelum benar-benar pergi, sosok itu berhenti tepat di sampingku. Aku mendengar bisikan di telingaku, menyebut namaku, lengkap. Jelas pintu menutup, bus kembali melaju. Aku baru bisa bernapas. Setelah beberapa menit berlalu, bus akhirnya keluar dari alas roban. Lampu kota terlihat dari kejauhan. Aku turun di terminal dengan kaki lemas. Hampir jatuh saat menginjak aspal. Sopir menatapku untuk pertama kalinya. Tatapannya aneh, bukan takut. Lebih seperti iba. Keesokan harinya, aku mencari tahu. Berita lama, kecelakaan bus di alas roban. Puluhan korban, salah satu penumpang tewas dengan kondisi kepala nyaris terlepas. Namanya sama denganku. Usianya sama. Wajahnya sangat mirip denganku. Sejak saat itu, aku sadar satu hal. Mungkin bus itu bukan mengantarku pergi, tapi sedang memastikan bahwa aku benar-benar masih hidup. Atau mungkin aku sudah turun di alas roban sejak lama.